Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Pradana, NIM saya D03219030. Di sini saya akan menjelaskan tentang auditor. Sebelum saya menjelaskan tentang auditor, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang audit. Untuk lebih lanjutnya, simak saja video ini hingga selesai. Audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Dalam proses audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Audit dilakukan agar data dan informasi pada laporan telah sesuai dengan kebenaran yang ada. Audit juga bisa diartikan sebagai evaluasi atau pemeriksaan pada suatu organisasi, proses, sistem, atau produk. Proses tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objektif, serta tidak memihak, dan biasa dikenal dengan sebutan auditor. Pada umumnya, audit dilakukan guna mengevaluasi sebuah laporan keuangan, baik dalam skala perusahaan atau perorangan. Kemudian, hasil dari proses tersebut dapat menjadi dasar yang mempengaruhi perusahaan ketika akan mengambil keputusan selanjutnya. Auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus kepada kegiatan auditing. Auditor biasa bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan merupakan tanggung jawab seorang auditor, dan auditor harus memeriksa apakah setiap laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau tidak. Herman Wibowo mengklasifikasikan auditor menjadi 4 jenis, yaitu 1. Akuntan publik terdaftar. Akuntan publik menjual jasa, terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan, yang dibuat oleh kliennya yang juga menjual jasanya sebagai konsultasi pajak, konsultan di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada pemerintah yang tugasnya tidak berbeda dengan tugas kantor akuntan publik atau KAP. Selain mengaudit informasi laporan keuangan, seringkali melakukan evaluasi, efisiensi, dan efektivitas operasi sebagai program pemerintah dan BUMN. Yang ketiga ada auditor pajak. Auditor pajak merupakan auditor khusus dalam kantor akuntan publik atau KAP dan penyidikan pajak atau KRIPK yang mempunyai tanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan yang keempat atau yang terakhir merupakan auditor internal. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor internal wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Perbedaan antara keempatnya terletak pada tugas dan tempat kerja di mana auditor tersebut bekerja. Auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan disebut auditor internal. Auditor yang bekerja pada lembaga pemerintahan disebut auditor pemerintah. Auditor yang bekerja sebagai lembaga tersendiri disebut auditor eksternal. Sedangkan auditor yang bertugas untuk melakukan penyelidikan pajak disebut auditor pajak. Tanggung jawab auditor menurut saya ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Maksudnya adalah auditor perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatat pekerjaannya. Yang kedua ada sistem akuntansi. Maksudnya di sini adalah auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga ada bukti audit. Maksudnya di sini adalah auditor akan memperoleh bukti yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan yang rasional. Yang keempat ada pengendalian internal. Maksudnya di sini adalah bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan dan pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Maksudnya di sini adalah auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain.
yang didapat dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan. Secara umum syarat menjadi auditor ada 3. Yang pertama yaitu memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua memiliki independen dalam setiap mental. Dan yang ketiga menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.